Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Tes privat Misano sudah digelar dan diikuti oleh beberapa peserta MotoGP, baik secara tim maupun secara individu. Yamaha dan Honda sudah pasti menjadi peserta yang mengikuti dengan target dan konsesinya. Nah, selain itu juga banyak bocoran tersaji selama sesi kemarin. Kira-kira apa aja? Ayo kita bahas. Kita mulai dari Yamaha dulu nih. Jika kemarin sudah ada bocoran mengenai Honda dengan perubahan radikalnya yang hampir merubah seluruh motor, kini kita mencoba mencari petunjuk-petunjuk tentang apa saja update yang dilakukan oleh Yamaha. Pertama-tama kita lihat dulu dari versi yang dibawa di Misano. Motor yang digunakan oleh Alex Rins dan yang dicoba oleh Andrea Dovizioso nampaknya bisa dikatakan identik atau sama. Kalau kita melihat dari sisi depan, mulai dari wings, baik dari milik Rins ataupun Dovi, itu menunjukkan hal yang sama. Shock depan dengan model yang sama upside down dengan perpaduan warna gold dan hitam. Untuk fairing, baik milik Dovi ataupun Rins, juga terlihat sama persis. Airflow-nya terbelah dua atas dan bawah. Beralih sedikit ke belakang, arm yang digunakan keduanya juga identik. Bahkan, hingga peletakan stiker-stikernya, masih ada sponsor yang sama. Hal ini berarti ini bukan prototipe baru, namun sudah digunakan untuk balapan sebelumnya. Karena biasanya kalau untuk prototipe masih ditutupi atau di cover ataupun belum ada sponsor-sponsor yang ditempelkan. Kemudian untuk sirip di ujung belakang ini, yang tadinya Yamaha sempat ganti-ganti model mencari yang cocok, akhirnya kembali ke sirip yang mirip dengan model Ducati. Daripada seperti model KTM yang sebelumnya pernah dicoba yang modelnya seperti gawang. Dan dengan semua perbandingan tadi, dari foto yang berhasil kita dapatkan, nampaknya ini adalah motor yang sama baik yang digunakan oleh Alex Rins maupun yang digunakan oleh Andrea Dovizioso. Kalau kita melihat dari angle sisi kiri M1 ini sob. Lalu apa update-nya? Apakah di tes Misano hanya untuk mengetahui respon dari Andrea Dovizioso aja atau mendapatkan jawaban dari feeling kendaraan yang dilakukan oleh Quartararo dan Alex Rins? Coba sekarang kita bandingkan dengan motor yang digunakan oleh Fabio Quartararo dan juga Alex Rins. Nah, sebelum ke detail, tertangkap dalam percobaannya, tampaknya motor Fabio Quartararo sedang membawa alat tambahan di sisi buritan. Nah, mungkin ini adalah alat untuk mengukur flow dari udara atau efek angin yang terjadi jika motor sedang melaju. Mungkin data itu nantinya digunakan untuk menentukan ketinggian buritan motor, bentuk sirip, ataupun bentuk buritannya. Karena bisa kita lihat, jika dibandingkan dengan motor era Valentino Rossi, ini sudah jauh berbeda di sisi belakangnya ini sob. Yang biasanya berbentuk lancip, kini sudah berbentuk seperti box. Seperti bentuk-bentuk yang sekarang populer digunakan oleh semua pabrikan. Kemudian coba kita perhatikan motor yang digunakan oleh Fabio Quartararo di Silverstone dengan motor yang dibawa Alex Rins di sirkuit Misano. Jika kita melihat dari sisi kanan ini, kita akan melihat model arm yang sama, buritan yang sama, dan juga model kendaraan yang tak berubah. Yang paling mencolok adalah Yamaha sudah meninggalkan knalpot panjangnya saat ini. Dan juga ini sudah dimulai di Silverstone, kemudian balapan Austria kemarin. Nah, sekarang digunakan untuk tes di Misano. Nah, berarti nih, Yamaha kini sudah fix untuk mengembangkan dengan mengembalikan sesuatu yang hilang ketika menggunakan knalpot panjang itu. Yaitu ketika Yamaha ingin mencari top speednya. Namun nampaknya itu tak berhasil. Dan kini dengan bentuk yang kembali seperti semula, dan juga yang seperti sudah dijelaskan oleh Fabio Quartararo, Yamaha kembali menggunakan formatnya yang lama. Atau bisa dibilang itu adalah format yang sama dengan terakhir motor ini digunakan oleh Valentino Rossi. Yaitu Yamaha yang handal di dalam belokan. Karena untuk bisa kuat dalam tikungan, Yamaha dulunya menggunakan format ini. Nah, berarti bisa dibilang, dalam tes Misano ini, arah perkembangan yang digunakan berlanjut ke Yamaha dengan format tersebut. Tapi dalam tes kemarin, daripada Rins yang nampak semangat dan ceria, Fabio sepertinya kesal dengan hasil uji cobanya nih. Dan memberikan postingan di Instagram yang mengatakan bahwa, Misano tes, cek. Hari-hari sibuk mencoba memahami dan menyempurnakan motor. Jika ada yang punya keinginan untuk menjual grip motor, beritahu saya. Hal itu, menurut pedokgp.com, Fabio sedang kesal dengan perkembangan yang masih sama saja.
Yamaha tak memiliki grip yang bagus dalam sirkuit. Dan dikatakan Fabio meluapkan kesalahannya dengan bahasa bercanda, atau malah itu sebuah sarkas. Saat ini adalah masa-masa sulit bagi Yamaha dan pembalap MotoGP-nya. Fabio Quartararo dan Alex Rins mungkin tidak terlalu putus asa dibandingkan Honda, tapi juga tidak ada yang bisa dibanggakan. Kembalinya sementara Andrea Dovizioso sebagai test rider merupakan langkah yang signifikan, namun tidak cukup menyelesaikan masalah yang mengganggu performa tim. Alex Rins menunjukkan dirinya lebih korporat dibandingkan Fabio Quartararo kemarin dengan mengomentari tes Yamaha di Misano. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di tim karena telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk proyek ini. Semua orang bekerja dengan sangat fokus dan ada suasana yang positif. Senang sekali bisa bekerja sama dengan tim ini dan saya yakin tujuan kami akan tercapai, kata Alex Rins di akun Instagramnya. Nah, dengan adanya pertemuan yang penting di Misano, Yamaha sekarang berada di bawah tekanan untuk mencari solusi dan keluar dari kebuntuan ini. Tes resmi berikutnya dijadwalkan setelah Grand Prix San Marino, akan menjadi kesempatan lain bagi Yamaha untuk membuat kemajuan yang signifikan. Jadi, konklusinya nih bisa dibilang, Yamaha masih belum bisa berbuat banyak hingga tes Misano kemarin. Sebelumnya, Yamaha telah menawarkan Dovizioso untuk ikut berkompetisi sebagai pembalap wildcard di Grand Prix Jepang di MotoGP pada bulan Oktober nanti. Tapi Dovizioso menolak tawaran tersebut. Saya senang bisa membantu Yamaha untuk kembali kompetitif, tapi tidak lagi mengikuti GP untuk akhir pekan. Nah, Dovizioso sendiri selama ini dikenal sebagai sifat pantang menyerah. Sadar tak mampu bersaing di level tertinggi MotoGP dan hampir 2 tahun setelah pensiun, mungkin kita masih ingat bagaimana Dovizioso menyerah pada pertengahan musim 2022 dan keluar dari tim RNF Yamaha karena motornya tidak kompetitif, dan merasa Yamaha mengabaikan masukannya. Dan juga pengalamannya dalam mengembangkan sepeda motor kala itu tidak diperhitungkan. Nah, selain Yamaha, ada nama-nama beken yang lainnya di tes Misano MotoGP kemarin. Fabio Quartararo dan Alex Rins jelas, Andrea Dovizioso join ke Yamaha. Kuat MotoGP HRC juga ada di Misano. Valentino Rossi hadir di sana bersama Yamaha. Namun bukan untuk Yamaha M1, tapi Yamaha R1 miliknya dan melaksanakan latihan bersama dengan akademinya. Starter KTM Dani Pedrosa juga menjajal beberapa material baru. Pembalap Spanyol itu menggunakan paket aero masa depan dan tambahan sayap di spaktor depan RC16-nya. Yang mengejutkan adalah jagoan Red Bull Gas Tech 3, Pedro Acosta berlarian di tes Misano bukan menggunakan MotoGP tapi malah menggunakan mesin Kalex Moto2 dengan tampilan karbon gelap. Tampaknya Pedro Acosta melakukan pengujian komponen sasis untuk WP dan juga ada Michel Pirro dari Ducati. Nah, sebelumnya nih, test rider mereka Pol Espargaro mengatakan bahwa dominasi Ducati akan berakhir tahun 2025. Pembalap pengunci KTM Pol Espargaro meyakini Ducati akan perlahan kehilangan cengkeramannya di MotoGP mulai tahun depan. Karena perubahan yang dilakukannya pada program MotoGP-nya sudah mulai terasa dampaknya. Espargaro yang ambil bagian di Grand Prix Austria lalu sebagai wildcard menilai Ducati akan langsung merasakan kehilangan Jorge Martin dan juga Enea Bastianini dan tim Pramac pada 2025. Pembalap Spanyol itu menyaksikan merek Borgo Panigale mencetak kemenangan meyakinkan lainnya di Spielberg pada hari Minggu dengan 7 motor dalam 10 besar baik GP24 maupun GP23. Pembalap berusia 35 tahun itu memuji Ducati atas cara timnya berubah menjadi raksasa di MotoGP. Namun peraih 8 kali podium ini juga berpikir masa-masa paling dominan Ducati mungkin telah berlalu setelah mereka mengurangi jumlah motornya menjadi 6 pada tahun 2025. Ducati sangat unggul. Saya yakin ini adalah hasil dari keunggulan data besar yang tidak dimiliki pabrikan lain selama bertahun-tahun. Mereka mampu berkembang jauh lebih cepat dan sekarang kami menderita karenanya. Namun, itu normal ketika Anda memiliki 8 motor di lintasan selama bertahun-tahun. Sementara yang lain hanya memiliki 2 atau 4. Memiliki 50% lebih sedikit motor di lintasan adalah hal yang gila. Namun, sedikit demi sedikit keadaan akan berbalik. Dimulai pada tahun depan, mereka telah kehilangan satu tim dan beberapa pembalap yang sangat cepat. Terlebih, salah satunya akan memperkuat KTM. Oke, itulah sob, dan ada update dari Ducati dalam sesi tes Misano kemarin dan akan kita bahas di update Misano part 2 besok. See you!